Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan katsiratan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Rumah Odeng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, anugerah karunia rahmat nikmat ridha Allah begitu besar tak terhingga. Pada kesempatan hari ini saya berada di Pondok Pesantren Asy-Syakiriyah. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah karunia nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita saksikan bersama di mana satu bangunan ini sedang dibangun, tentunya diperuntukkan untuk generasi-generasi Islam, generasi-generasi Rabbani yang akan nanti dididik di tempat ini. Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita semua diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, baik amanah itu yang sifatnya zahir maupun batin, yang sifatnya materi maupun non materi, maka dermakanlah, infakkanlah apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Qaf ayat 22. Dan surat ayat ini, sebab turun daripada ayat ini, dulu dikisahkan sahabat baginda Rasulullah yang bernama Sya'ban radhiyallahu an pada saat sakaratul mautnya Sya'ban radhiyallahu an. Dan Allah Subhanahu wa taala tampakkan seluruh amalan-amalan Sya'ban radhiyallahu an, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat ini, surat Qaf ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Shadaqallahul azim. Di mana ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tampakkan seluruh amalan-amalan kita. Perbuatan-perbuatan kita diperlihatkan oleh Allah dengan tampak yang begitu sangat jelas. Oleh karenanya, sebelum kita di akhir daripada kehidupan kita, sebelum kita mengalami yang namanya sakaratul maut, perbanyaklah untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kisah Sya'ban ketika beliau sakaratul maut, beliau mengucapkan 3 ucapan. Yang pertama, seandainya lebih jauh. Yang kedua, seandainya kuberikan yang lebih baru. Yang ketiga, seandainya kuberikan semuanya. Seandainya lebih jauh, dulu ada Sya'ban radhiyallahu an 3 jam menempuh perjalanan dari rumah menuju masjid. Seandainya kuberikan yang lebih baru, seandainya kuberikan semuanya. Ini artinya apa? Allah tampakkan begitu besar pahala yang Allah berikan kepada Sya'ban radhiyallahu an, sebab Sya'ban menginfakkan, memberikan sebagian daripada apa yang dia miliki. Pemirsa sahabat Rumah Odeng dimanapun berada, hari ini kita lihat bangunan yang begitu megah, dan pondok pesantren ini tentunya membutuhkan uluran, bantuan daripada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini untuk umat Islam, untuk agama Islam. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu daripada perjuangan untuk menegakkan bendera kalimat la ilaha illallah? Bahwa ketika kita memberikan sesuatu, nanti itu pun akan menjadi amal kita di akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita takut untuk memberikan sebagian daripada rizki kita, sebagian daripada apa yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan contoh, misalkan kita berikan semen. Nanti semen ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah, di akhirat nanti. Kita berikan pasir. Pasir ini pun akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Dan setiap apa yang kita berikan di jalan Allah, digunakan untuk kepentingan agama, maka pada saat itulah ketika tempat yang pernah kita berikan, kita sumbang,
kita bangun, dan ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa harta yang kita miliki, walaupun harta kita banyak, tapi kalau harta itu tidak pernah kita infakkan di jalan Allah, itu bukan harta kita. Justru ketika kita memiliki harta yang begitu banyak, contoh kita memiliki uang 50.000, dan yang 50.000 ini belum kita infakkan, belum kita keluarkan, namun kita bisa mengeluarkan dari 50.000 ini 10.000 misalkan, maka yang 10.000 ini adalah yang milik kita, dan yang 40.000 ini bukanlah milik kita. Dan itu semua nanti akan Allah balas di akhirat, insya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan akhir daripada hidup kita menjadi akhir yang lebih baik, akhir yang nanti akan ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita-cerita, kisah-kisah yang begitu indah bagi kita, yang ketika di dunia mau kita isi dengan hal-hal yang manfaat, hal-hal yang baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kepada para donatur, para dermawan, para agnia untuk menginfakkan sebagian rezeki kita untuk pembangunan pondok pesantren Asyakiriyah yang bertempat di Tonjong, Bogor. Insya Allah pondok pesantren ini akan bermanfaat untuk umat, untuk generasi yang akan datang. Insya Allah pahalanya akan mengalir kepada orang-orang yang mensedekahkan, menginfakkan daripada sebagian hartanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.